Oke, selamat siang mahasiswa. Selamat siang, Pak. Siang ya, kita berjumpa kembali. Mari kita buka dengan doa. Silahkan siapa yang mau pimpin dengan doa. Marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang pagi tadi hingga pada siang hari ini. Kami di tempat kami masing-masing dan kami dipertemukan pada Zoom meeting ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang pembelajaran pada hari ini. Engkau berilah kami kesehatan. Hanya doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu Tuhan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Fridolin. Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Hari ini, pertemuan hari ini itu saya ingin mengevaluasi kira-kira itu paham nggak yang kita pelajari selama biologi sel ini gitu. Jadi mungkin ya nggak semua video pasti saya yakin didengarkan dengan baik, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting itu paham konsep-konsep utamanya gitu ya. Jadi untuk minggu depan kita ada post-testnya, tapi nggak usah khawatir ya, seperti biasa kan kamu tahu sendiri kalau saya ini yang penting kan tugas-tugas dikumpulkan itu. Kalau post-test nggak usah dikhawatirkan, yang penting saya hanya ingin mengukur aja pembelajaran menggunakan seperti ini tuh kurang efektif atau bagaimana, karena saya juga sedang belajar bagaimana membuat pembelajaran yang efektif yang bisa diterima semuanya dalam kondisi baik ada WiFi dan tidak, tergantung sesuai minat dan motivasi, tapi nggak masalah. Jadi mungkin langsung aja, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mencoba men-share beberapa soal sehingga kita bisa belajar pelan-pelan. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari materi-materi yang sudah kita simak melalui YouTube? Nggak ada? Selamat siang, Pak. Oh ya, Yohanes. Gimana kemarin ini tes olimpiadenya? Susah, Pak, soalnya. Soalnya ada nggak dibawa nggak? Ada, Pak. Soalnya langsung dibagiin sama panitia, Pak. Oh, kamu offline? Apanya? Oh, enggak, Pak. Dia memang soalnya kayak UN online gitu, tapi file soalnya langsung dikirimkan ke kita, Pak. Oh, nggak bisa kita minta soft copy-nya? Bisa, Pak. Udah ada, Pak. Soft copy-nya, PDF-nya udah dikasih, Pak. Coba kirim ke saya, yuk. Nanti kalau saya siapa tahu bisa jawab. Siapa tahu bisa jawab. Emang susah, nanti aja, ya kan? Iya, Pak. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Ini, Pak, saya mau nanya yang kan di materi terakhir itu kan pembahasannya tentang dinding sel kan, Pak. Terus di post-test terakhir saya ada baca tuh tentang komponen apa saja yang menyusun dinding sel eubakteria. Terus di sini, Pak, saya kan cari jawabannya, terus di sini ada salah satu komponen penyusunnya adanya urutan silih berganti N-asetil muramat dan N-asetil glukosamin. Itu sistemnya gimana, Pak? Nah, itu yang kemarin itu loh, yuk. Sebenarnya kan dinding sel dari bakteri itu kan tersusun atas peptidoglikan kemarin tuh, yang sebenarnya yang peptidoglikan itu terus kan tersusun atas, saya malah jadi lupa apa, pokoknya ada NAG dan NAM itu loh yang terikat oleh ikatan beta 14 glikosidik yang kemarin di soal. Oh iya Pak. Itu yang bersilang-silang itu. Itu mungkin, tapi untuk lebih jelasnya tanya mikrobiologi aja. Tapi setahu saya itu peptidoglikana. Nah, kalau gram negatif itu dia punya lipopolisakarida. Jadi di atasnya dinding sel ada lipopolisakarida yang fungsinya buat ini, untuk sebagai apa tuh, reseptor patogen itu loh. Patogen untuk mengenali patogen penyakit itu. Setahu saya itu sih. Kalau bakteri atau gimana? Atau kamu menemukan yang lain? Enggak, saya nggak nemukan, Pak. Makanya saya nanya. Belum sempat cari sih, Pak. Cuman itu aja, Pak, yang kalau dari saya mau tanya. Nanti tanya Bu Rizka yang mikrobiologi atau ini, biar. Siapa? Tahu saya itu sih. Tahu saya.
Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin yang lain? Janet, Rosdiana, saya udah lama nggak dengar suaranya Janet, padahal dosen wali saya. Iya, Bapak. Selamat siang, Pak. Atau Sehat, Pak. Puji Tuhan, Pak. sehat-sehat. Ada mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak, Net? Belum sih, Pak. Belum ada. Ya udah kita share ini aja ya kita. Ayo, Pak. Saya mau nanya yang plasmodesmata itu, Pak. Yang kemarin, Pak. Oh. Yang praktik kan. Itu sebenarnya kayak gimana sih, Pak? Soalnya kan di gambar Bapak itu kayak saya kurang jelas kan, agak kayak transparan, Pak. Iya, jadi itu sebenarnya tuh antara dinding sel dan dinding sel itu tuh pada sel tumbuhan tuh ada semacam jembatan gitu loh. Nah, jembatannya tuh plasma. Iya, Pak. Nah, kalau pada sklerait, pada pada tempurung kelapa itu kan kelihatan itu ada noktah. Nah, noktah itu sebenarnya itu kan saluran juga. Nah, di dalamnya itu plasmodesmata setahu saya. Jadi plasmodesmata itu ya sebenarnya ada yang noktah itu. Tapi kalau pada sel tempurung kelapa disebut noktah yang garis-garis. Yang garis-garis, iya Pak. Nah, plasmodesmata itu yang kalau pada cabai memang nggak kelihatan banget. Saya pas kemarin pakai video pakai handphone kan, jadi nggak jelas, nggak tahu biasanya jelas. Agak ya itu kayak ada saluran itu buat menyalurkan zat-zat antar sel satu dan yang lainnya gitu, Janet. Jadi bentuknya itu emang kayak sambungan gitu ya, Pak? Ya, sambungan gitu. Kan kadang sel itu ada yang nggak rapet, ada yang agak renggang. Iya, jadi ada ruang antar selnya itu. Nah, itulah salah satu fungsinya plasmodesmata. Mungkin ada fungsi lain ya, tapi saya kurang tahu. Itu fungsinya ya biasanya untuk zat. Nanti kamu pelajari di anatomi fisiologi tumbuhan kok itu, Anfistum. Iya, Pak. Nanti mungkin lebih tanya di sana. Ada lagi? Mungkin teman-teman yang lain? Kalau nggak ada saya share aja nih kalau soal untuk latihan buat boleh di on off cam boleh kok ya buat minggu depan. Coba dijawab nomor 1 sampai 2 aja di kolom chat. Kolom chat ini apa ki? Chat Zoom. Coba dijawab. Saya kasih waktu 30 detik. Pak, soalnya di saya kabur gitu, Pak. Nggak jelas. Saya tak gedeke. Masih kabur? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh, berarti saya harus geser ke sini nih karena sinyalnya jelek. Kolom chat silakan. Biasanya itu sih yuk, soalnya biasanya tuh uraian loh. Kok ini kok soalnya PPG ya yuk? Udah yang khusus biologi memang pilihan berganda semua, Pak. Kalau yang fisika matematika dia yang pakai uraian, Pak. Iya, biasanya uraian. Iya. Ya ntar coba saya pelajari. Saya tuh juga bodoh orangnya. Jangan gitu, Pak. Astaga. Saya tuh kalau ngomong tuh sesuai keadaan. Mana nih chat? Nah, chat keluar. Nah, oke ya, jadi nomor 1 organel sel yang menunjukkan ciri khas sel tumbuhan. Jawabannya saya kasih yang ini Fridolin ya. Aduh.
C. Nomor 2 tadi siapa jawab itu? Aduh, ini tuh gimana sih? C juga. Nah, kita lihat ya. Organel sel yang menjadi ciri khas sel tumbuhan, kloroplas dan vakula. Bener ya, kloroplas ada, vakula ada. Mitokondria di hewan juga ada, ya kan? Kalau sentrosom di tumbuhan ada nggak? Coba jawab di kolom chat. Di tumbuhan ada nggak sentrosom? Di kolom chat coba jawab kolom chat. Di kolom chat. Ayo jawab, sentrosom ada nggak di tumbuhan? Sentrosom. Kok chatnya belum keluar? Udah pada jawab belum ya? Sentrosom di tumbuhan ada nggak? Tinggal jawab ada atau tidak. Kok chatnya nggak keluar ya? Jawab, Nah, baru keluar. Berarti tidak. Ada yang jawab ada Pak, setahu saya. Ada, tidak, nggak ingat saya Pak. Nah, sentrosom itu tuh kalau pada sel tumbuhan itu nggak ada Mbak Mas. Jadi kalau sentrosom ini itu kan tersusun atas sentriol dan mikrotubul. Nah, ini fungsinya untuk pembelahan sel pada sel hewan. Itu. Jadi ciri khasnya itu biasanya dia dekat dengan nukleus tuh, nempel. Kalau pas mau fase interfase itu kan fase pembelahan sel kan ipromat, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, saat mau interfase itu sentrosomnya mendekati nih ke membran nukleus itu. Nah, nanti sentrosom yang tersusun atas sentriol dan mikrotubul itu akan membentuk, kalau mikrotubul itu benang-benang spindle itu, tempat untuk menempelnya kromosom. Nah, kalau pada tumbuhan nggak punya sentrosom, sentriol, tapi dia hanya punya mikrotubul aja. Jadi nanti si mikrotubul itu akan berada di bagian tengah dari sel tumbuhan itu. Nah, gitu. Jadi tidak ada sentrosom. Itu ciri khas dari sel tumbuhan. Kalau mesosom ada nggak di sel tumbuhan kira-kira? Coba jawab lagi di chat. Mesosom ada nggak di tumbuhan? Pak, yang sentrosom tadi saya ada cari kan Pak, tapi dibilang kan memang benar Pak, di tumbuhan tuh nggak ada, cuman katanya di tumbuhan tingkat rendah ada yang punya sentrosom Pak. Nah, tumbuhan tingkat rendah itu kan ini Yohanes. Kalau saya sih klasifikasikan pakai yang 6 kingdom ini yang di sini. Nah, kalau tumbuhan tingkat rendah itu seperti ini, seperti mikroalga itu loh. Baik Pak. Jadi itu kadang memang kalau kita belajar protista itu Yohanes, emang rancu kan, kayak protozoa. Protozoa itu kan mirip hewan. Dia punya vakuola kan, vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Padahal di sel hewan itu hanya sedikit kecil atau bahkan tidak ada sama sekali gitu. Jadi kalau pada sel tumbuhan itu tidak ada sentrosom setahu saya ya, referensi yang saya pakai sampai sekarang. Tapi kalau memang ada referensi yang terbaru, tapi kalau tumbuhan tingkat tinggi memang nggak ada. Jadi yang dibicarakan di sini tumbuhan tingkat tinggi itu mulai dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, spermatofita gitu. Jadi kalau tumbuhan tingkat rendah seperti alga, mikroalga itu sudah kita tidak sebut sebagai saya pribadi ya, tapi nggak tahu kalau nanti di morfologi itu bukan sebagai tumbuhan karena saya prinsipnya itu adalah kelompok protista begitu. Itu pendapat saya ya Yohanes ya, mungkin. Baik Pak. Jadi nggak masalah, itu jadi referensi masing-masing. Gimana nih mesosom ada di sel tumbuhan apa tidak? Kok belum pada jawab ya? Udah pada jawab belum? Tidak ada ya? Tidak ada ya, betul. Adanya di bakteri biasanya ya.
Jadi nggak ada di sel tumbuhan. Bakteri itu mesosom ini biasanya kalau pada bakteri menggantikan peran mitokondria. Tapi beberapa bakteri itu ada yang punya kantung, itu juga semacam kantung, semacam kantung itu juga untuk. Jadi pelekukan dari membran dari bakteri. Nah, Cyanobacteria juga membrannya melekuk-lekuk atau membentuk membrana fotosintetik untuk fotosintesis ya, pada Cyanobacteria. Itu kan kelompok bakteri. Mesosom nggak ada, mitokondria ada, tapi kan bukan ciri khas ya. Plastida ada ya pada tumbuhan. Plastida itu ya ada kloroplas, ada amiloplas. Kalau amiloplas itu untuk menyimpan amilum, kalau kloroplas ya untuk klorofil, ada juga kromoplas. Nah, makanya biasanya tumbuhan yang kok ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, apakah dia nggak punya kloroplas? Punya, tapi dia juga punya plastida lain yang memberi warna pada tumbuhan atau daun itu. Kalau vesikula kan kantong-kantong ya, kantong-kantong pasti ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Organel yang hanya dijumpai pada sel hewan. Nah, mitokondria ada di tumbuhan juga ya, kloroplas nggak ada di tumbuhan hewan. Plastida itu nggak ada di hewan ya. Sentrosom ada ya, sentriol itu sama dengan sentrosom. Sentrosom itu tersusun atas sentriol dan mikrotubul. Badan Golgi ada, ada, vesikula nggak ada. Jadi yang paling unik adalah sentriol dan lisosum. Jadi jawabannya adalah C. Meskipun D ada di hewan tapi yang hanya dijumpai. Nomor 4, coba nih dijawab. Ini nggak usah lah, ini hafalan. Nomor 4 nih, organel yang nggak saya keluarkan kalau soal-soalnya kayak gini nih. Organel yang berperan dalam proses pembelahan sel hewan. Nah ini, silakan dijawab. Angkanya aja, angkanya. Udah mungkin ya, coba chatnya. 1 dan 3. 1, 3, dan 4. 1 dan 3. Tidak ada. Nah, pembelahan sel mesti sentrosum ya, pastilah sentrosum. Dan di mana pembelahan sel itu terjadi? Tentunya di nukleus, ya kan? Berarti nomor 1 dan 3. Kalau ribosom bisa nggak sih berperan dalam pembelahan sel? Ribosom ini kan kaitannya dengan sintesis protein. Nah, ketika dalam kaitannya dengan sintesis protein memang tidak berperan banget sih, ya tidak berperan banget, tapi yang paling berperan itu adalah 1 dan 3 atau 1 itu boleh jawab 1. Jadi kalau ribosom kan untuk sintesis protein, tapi kan ini ya sebenarnya tiap organel itu berkaitan ya. Kayak misalnya tadi ketika interfase pada masa fase interfase itu kan banyak sintesis ya yang terjadi di dalam sel. Sebenarnya ribosom itu juga berperan gitu. Tapi kita lihat pilihannya aja ya. Yang pertama itu sentrosom, terus baru nukleus, baru ribosom. Kalau ada 3 pilihan ya 3-3-nya itu. Tapi kalau cuma 2 pilihan ya hanya 2 pilihan, jadi 1 dan 3 ya. Jadi saat fase interfase atau saat istirahat itu kan ada fase G1, S sama G2. Jadi di fase S itu sintesis diperlukan juga enzim-enzim. Tapi paling berperan adalah 1 dan 3. Karena pada fase itu si sel itu belum mengalami mitosis ya. Jadi organel-organel beberapa masih bekerja.
Organel yang berperan, nah sekarang nomor 5. Nah, ayo jawabannya apa nomor 5? Sudah, kita cek. Nomor 5. A, yang lain mana? Yang lain. Yuk, yang lain nomor 5. Sudah ada belum yang A, yang lain A. Ayo yang lain A. Nah, semuanya A ya. Wah, kompak nih. Nah, ATP pasti mitokondria lah, jawabannya tuh yang pasti mitokondria lah. Berarti ini tuh CD masih salah ya kan. Nah, selain di mitokondria kan dari glukosa itu dipecah menjadi asam pirufat menjadi asetil-CoA masuk ke siklus Krebs kan, itu nanti dihasilkan ATP. Selain itu apa sih organel yang menghasilkan ATP? Organel yang menghasilkan ATP itu ya kloroplas. Kok bisa kloroplas menghasilkan ATP? Kalau kita lihat video saya atau di diktat yang diberikan itu, saat reaksi di reaksi terang dan reaksi gelap, jadi kan fotosintesis itu kan terjadi di sel tumbuhan, paling banyak terjadi di jaringan tiang atau palisade ini, ya kan. Setiap sel itu memang punya karakteristik organel masing-masing. Misalnya di sel hewan pun begitu. Oh, kalau sel hati itu paling banyak lisosom, misalnya untuk detoksifikasi, misalnya. Terus di sel tiang di ini paling banyak kloroplas. Di stomata juga kita jumlahkan kloroplas, gitu. Karena berarti fungsinya untuk fotosintesis. Nah, kloroplas itu kalau dibuka, dilihat amati strukturnya, ada membran luar dan membran dalam. Sama dengan mitokondria. Tapi kalau mitokondria membran dalamnya melekuk-lekuk membentuk namanya krista, kalau pada kloroplas membentuk tilakoid ya, dan atau granum ini, ya kan. Dan ada cairannya, kalau pada mitokondria namanya matriks, kalau pada kloroplas namanya stroma. Ada yang menyebut stroma itu ruang kosong, ada yang referensi nulisnya ada cairannya, tapi monggo. Yang penting pokoknya ada ruangan di dalam kloroplas yang namanya stroma. Nah, reaksi terang itu membutuhkan cahaya, Bapak. Jadi dia terjadinya di tilakoid atau granum itu, ya. Kalau reaksi gelapnya di di stroma. Jadi kalau dulu kita belajar ada waktu SD atau SMP bahwa tumbuhan itu kan membutuhkan air, membutuhkan karbon dioksida, cahaya, klorofil, dan dihasilkan glukosa atau amilum dan oksigen. Nah, air yang diserap oleh tumbuhan itu lewat akar menuju ke daun itu akan difotolisis, ya, difotolisis. Foto itu cahaya, lisis itu ya pemisahan begitu. H2O menjadi oksigen plus H+ di sini. Ini harusnya ada H+ di sini, ya. Jadi makanya kenapa kok tumbuhan menghasilkan oksigen? Kapan oksigen dihasilkan? Ya saat reaksi terang. Begitu. Selain oksigen yang dihasilkan ada NADPH dan ATP. Hanya ini dari H+ yang di sini.
ATP dan NADPH ini akan masuk ke siklus gelap. Nah, komponen utamanya apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida ini nanti akan masuk siklus benzoat, ada fiksasi, kemudian ada reduksi, ada regenerasi. Nah, itu nanti dibahas di anfistum sih ya, tapi akhirnya nanti akan dihasilkan gula amilum itu. Nah, selain itu dihasilkan ADP dan NADP yang terus muter terus. Jadi reaksi ini kenapa tumbuhan bentuk oksigen ya dari sini dan amilum. Nah, ada yang bertanya kemudian, apakah fotosintesis saja? Berarti siang hari aja dong Pak, nggak mungkin malam hari melakukan fotosintesis gitu kan. Kalau menurut saya, sebagian besar atau sebagian aktivitas fotosintesis memang kan membutuhkan cahaya. Jadi memang sebagian besar jadi di siang hari ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di malam hari juga, karena apa? Ada cahaya-cahaya misalnya dari lampu, dari sinar yang lain. Nah, makanya kan ada ilmuwan-ilmuwan yang melakukan percobaan itu menumbuhkan tanaman atau sayur menggunakan ini lampu-lampu sinar-sinar tertentu begitu. Jadi bukan berarti reaksi terang terjadinya di siang hari aja, reaksi gelap di malam hari, bukan ya. Jadi itu reaksi gelap itu tidak membutuhkan cahaya. Begitu, ibaratnya kayak aerob dan aerob. Kalau aerob membutuhkan oksigen, kalau anaerob tidak membutuhkan oksigen, kan gitu. Nah, kok saya jadi ngelantur sampai sini ya? Nah, oh ya, pertanyaan saya berikutnya, terus tumbuhan itu butuh oksigen apa tidak? Ya kan? Kalau dan kapan? Nah, coba dijawab di kolom chat. Dia kan organisme nih. Dia butuh oksigen enggak? Kayak manusia yang nanti respirasi sel kemudian mengubah glukosa menjadi ATP. Kalau pada tumbuhan butuh oksigen enggak? Dan kapan terjadinya? Nah, silakan jawab di kolom chat untuk berpikir kira-kira 20 detik lah. Sudah ada yang jawab, hanya butuh sih Pak saat fotosintesis, butuh oksigen dari fotosintesis. Jawab yang lain. Kira-kira butuh nggak oksigen dan kapan terjadinya? Apakah fotosintesis, apakah malam hari, apakah siang hari? Lah, cepet banget, udah mau 10 menit aja. Mana nih, saya lihat chat. Wah, udah banyak yang komentar. Kurang urut. Butuh saat proses fotosintesis berlangsung, saat malam hari Pak, butuh oksigen. Butuh oksigen saat proses fotosintesis, butuh oksigen. Nah, jelas namanya organisme pasti butuh oksigen ya, sangat butuh oksigen. Jadi layaknya organisme yang lain. Dan kapan ya setiap saat ya kan, setiap saat butuh oksigen, karena kan untuk mengubah menjadi energi juga, dia juga tumbuhan itu butuh ATP juga kan. Di mitokondria juga terjadi kita ingat bahwa tumbuhan juga punya mitokondria untuk menghasilkan energi. Jadi kadang ada yang bertanya, oh berarti kalau siang hari itu fotosintesis, kalau malam hari bernafas, ya kasihan banget atau tumbuhan kalau
Pak siang hari nggak membutuhkan oksigen. Jadi terus ada yang tanya, kalau misalnya kita duduk di bawah pohon di hutan bisa meninggoy mati gitu katanya kan. Ya meninggalnya itu apakah memang benar karena kekurangan oksigen atau tidak gitu kan. Kadar oksigen itu kan sebenarnya bukan hanya dihasilkan oleh tumbuhan aja, ya di atmosfer ini juga ada oksigen. Kalau di gunung memang di ketinggian tentu oksigennya rendah, makanya kadang orang sesak nafas. Di kedalaman air juga begitu. Nah, orang misalnya meninggal di bawah pohon itu ya perlu diselidiki apakah karena kelembapan di hutan itu lembab, ya kan? Karena kan uap-uap air juga banyak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, saya nggak tahu apakah memang ada orang yang meninggal karena di bawah pohon gitu. Jadi itu kurang tahu saya. Jadi intinya setiap tumbuhan itu, setiap organisme pasti menghasilkan oksigen karena ingat ada organel yang namanya mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi selain pada kloroplas ini. Gitu. Jadi jawabannya kalau badan Golgi setahu saya tidak menghasilkan ATP ya, atau ada ini. Saya coba cari badan Golgi menghasilkan ATP enggak? Badan Golgi itu fungsinya mematangkan zat-zat yang dari retikulum endoplasma itu. Makanya ada yang namanya sistem endomembran. Jadi kalau kita bicara sistem endomembran, di sistem endomembran, retikulum endoplasma. Mana ya? Nah, sistem endomembran itu saya tadi cari tadi badan Golgi memang menghasilkan ATP kok. Setahu saya sih enggak, tapi nanti coba cari ya. Pak, mau nanya. Ya, gimana? Kenapa ada yang nyebut badan Golgi, ada yang nyebut aparatus Golgi, beda atau sama itu, Pak? Sama aja. Atau ada yang nyebut diktiosum juga ada. Tapi biasanya aparatus Golgi, badan Golgi sama aja. Golgi aja juga sama. Tapi kalau Golgi setahu saya tidak menghasilkan ATP, jadi tapi nanti saya cari juga nih, tapi belum ketemu. Jadi si badan Golgi dan retikulum endoplasma ini membentuk yang namanya sistem endomembran. Jadi kan ribosom tadi untuk sintesis protein misalnya masuklah ke lumen-lumen retikulum endoplasma. Ibaratnya tuh belum matang sempurna begitu kalau dianalogikan. Nah, perlulah zat-zat itu dibawa ke aparatus Golgi. Siapa yang membawa? JNE, Tiki, bukan. Yang membawa adalah vesikula. Vesikula ini kantong-kantong. Bawalah ke aparatus Golgi. Di sini dimatangkan, kemudian dibawa lagi ke seluruh sel menggunakan vesikula ini. Kalaupun mau dikeluarkan lewat sel, maka secara eksositosis keluar. Ini ya, keluar. Gitu. Jadi inilah sistem endomembran yang memang perlu kita pahami bahwa dalam sel itu kan saling bekerja sama, diibaratkan kemarin kok dulu ruang kelas, atau mungkin bisa diibaratkan seperti pabrik juga begitu, atau pembentuk produk begitu. Jadi jawabannya kalau saya sih B. Coba nomor 7 dan 8 aja, coba. Silahkan jawab di chat.
Pak, 7 dan 8 kan ya, Pak? Iya, 78 aja. Udah ya. Baru 4 yang jawab. Ayo yang lain. Oke, jadi udah 16. Wah, mantap. Jenis plastida yang mengandung zat pati ya. Kita lihat 7A, 8A tadi ada yang jawab ya. Ya enggak sih? Tadi yang jawab 7A, 8A ya. Ada yang 8D, oh, ada yang 8D. Jenis plastida yang mengandung zat pati ya tadi udah dijelaskan ya, amiloplas. Kalau kromoplas ini warna, misalnya ada yang karotin, ada yang ini kok kloroplas ya hijau ya, yang tadi kalau elaioplas itu biasanya enggak berwarna. Fungsinya untuk apa saya lupa. Tapi yang jelas yang amiloplas, amilum. Organisme yang berperan dalam sintesis protein ya pasti ribosom lah ya. Tadi kita ingat bahwa badan Golgi itu mematangkan pematangan zat-zat dan nanti ditransportasikan ke luar badan Golgi. Kalau mitokondria untuk respirasi sel tadi untuk ATP ya. Kalau RE ya untuk sintesis toh. Sintesis itu pembentukan, kayak pembentukan protein, lemak, karbohidrat. Nah, sebenarnya C juga benar nih kalau mau ini. Lah RE-nya kalau ditempeli ribosom juga fungsinya untuk sintesis protein juga kan gitu. Tapi kalau seperti ini kita cari yang paling tepat yaitu adalah D. Nah, nomor 11 dan 11 saja, 11 dan 12 bolehlah. 11 dan 12. Silakan. Aduh, kurang 1 menit lagi. Dan 12 ya, silakan. Kita matikan dulu habis ini ya. Jawabnya nanti. Kita nanti bikin nomor